Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca muqaddimah dari Syekh Abdurrahman Sa'di. Afwan Ustaz, Terputus suaranya tidak terputusnya iya, dari Ana ya? iya Ustaz dari Ustaz. Nah, Oke, oke. Baik, kita lanjutkan kembali kaidah kita di malam hari ini. Syekh rahimahullah taala menyebutkan beberapa kaidah dalam kitab beliau ini, dan beliau memulai kaidahnya dengan an-niyatu syartun li sihhatil amal. Ya, an-niyatu syartun li sihhatil amal. Nah, pertama, an-niyah. Ya, ini sesuatu yang sudah cukup sering kita bahas. Sesuatu yang dijadikan oleh para ulama ketika mereka membahas tentang usul fikih atau qaidul fikih, yang maksud saya ataukah pelajaran fikih, mereka akan mulai pertama kali menyebutkan tentang niyah. Nah, niyah ya itu diinginkan, maksudnya adalah al-qasad. Qasad artinya adalah tujuan. Dan adapun secara istilah, niyah tersebut adalah al-azmu alal fi'li. Seseorang ketika dia berniat kuat untuk melakukan satu perbuatan, maka itu disebut dengan niat. Tapi kalau seandainya dia masih punya angan-angan, ketika ditanya kamu pengen haji, ya saya pengen haji, itu belum dikatakan sebagai niat. Tetapi an-niyah ada azam yang kuat dalam hatinya untuk dia melakukan perbuatan. Apa perbuatan yang harus dilakukan? Dia mendaftar haji, dia mengeluarkan uang, ya kemudian dia menunggu sampai datang waktunya haji. Ketika ada kesempatan untuk bisa dipercepat, dia akan mempercepat hajinya tersebut. Ini namanya al-azam al-fi'l. Tapi kalau seandainya seseorang ditanya, kamu ada keinginan untuk haji? Ya, saya ada keinginan untuk haji. Dia punya harta, dia punya uang, tetapi tidak ada jalan-jalan yang dia tempuh agar dia bisa berangkat haji. Maka ini tidak disebut sebagai niat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Idza qatalal muslimaini bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Ya, ketika dua orang muslim yang saling membunuh, maka keduanya itu akan berada dalam neraka. Kemudian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
arafnal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, kami mengetahui orang yang membunuh, wajar dia masuk dalam neraka. Nah, bagaimana yang dibunuh? Kemudian kata Nabi SAW, inna harisun ala qatli sahibi. Dia itu punya keinginan, punya semangat yang sangat kuat dari sisi perbuatannya untuk membunuh sahabatnya, tetapi karena dia lebih dahulu terbunuh, maka niatnya tadi tidak jadi dia lakukan, maka itu dianggap sebagai niat dan itu dianggap sebagai dosa. Kalau seandainya itu merupakan kejelekan. Dan sebaiknya, kalau seandainya itu merupakan sebuah kebaikan, seseorang berniat kuat untuk berangkat haji, dan dia telah melakukan sebab-sebab yang dengannya dia bisa berangkat haji dengan dia misalnya menyetor uang agar bisa mendapatkan kuota haji, maka itu disebut sebagai niat. Tapi kalau seandainya dia tidak menyerahkan sesuatu apapun, usaha, dia cuma punya keinginan saja, itu keinginan tidak disebut sebagai niat. Bisa difahami ya? Nah, kemudian yang kedua, sebelum kita baca yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, yang kedua, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, fungsi niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ketika antum bergerak dari rumah menuju ke masjid, ya, kemudian niatnya antum pergi ke masjid adalah ingin sholat berjamaah. Nah, kemudian setelah dikumandangkan adzan, ya, maka di situ ada ibadah yaitu sholat sunnah. Nah, sebab antum tadi di rumah berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, kemudian ya ketika antum tiba di masjid, ya dan muadzin selesai mengumandangkan adzan, antum bertakbir. Takbirnya antum untuk apa? Untuk sholat sunnah atau sholat berjamaah? Tentunya sholat sunnah rawatib. Jelas? Sholat sunnah rawatib. Sehingga disinilah fungsi didatangkan niat untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Untuk membedakan sesuatu taqarrub kepada Allah dengan sesuatu taqarrub ibadah yang lainnya. Jelas di sini. Dan juga terkadang niyah itu berfungsi untuk membedakan antara adat dengan ibadah. Ada seseorang yang tentunya setiap hari kegiatannya adalah mandi. Dia mandi. Kemudian dia junub. Apakah dia mendatangi istrinya ataukah dia mimpi basah? Kemudian dia mandi, berenang di lautan. 2 jam dia berenang di lautan. Nah, apakah setelah dia berenang 2 jam di lautan, ya hadas besarnya itu terangkat ataukah tidak terangkat? Ya, maka itu semua kembali kepada niat. Ya, untuk membedakan antara ibadah dengan apa? Dengan adah. Kalau seandainya tadinya dia tidak berniat untuk menghilangkan janabahnya ketika dia mandi laut, jangankan 2 jam, 10 jam dia berenang di lautan, ya kalau dia tidak niat maka tetap hadasnya tidak akan hilang. Ya, maka disinilah fungsi didatangkannya ibadah untuk didatangkannya niat untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Dari penjelasan kita tadi saya simpulkan dulu, pertama pembahasan tentang niat adalah pembahasan tentang al-qasd. Ya, di mana seseorang memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melakukan sebuah perbuatan, maka itu disebut sebagai niat. Dan terkadang niat juga berfungsi untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya, misalnya contoh yang lainnya, antum ingin berpuasa. Saya misalnya besok hari Senin, dan juga antum punya kewajiban untuk ya membayar puasa misalnya. Nah, harus ada di sini pembeda. Apa niat yang ingin antum lakukan besok? Ya, niat untuk menggantikan puasa atau niat untuk berpuasa hari Senin. Ya, di luar pembahasan apakah boleh menggabungkan niat ataukah tidak, tapi ini yang ingin saya sampaikan bahwa di antara fungsi niat adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Dan yang ketiga dari fungsi niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Ya, seseorang tidak akan
terangkat janabahnya, walaupun dia sudah mandi sekian jam, sudah menghabiskan sekian banyak air, kalau seandainya dia tidak berniat untuk menghilangkan hadatnya tadi. Baik. Dan kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, an-niyatu syartun lisairil amali. Niat itu merupakan syarat untuk seluruh amalan. Fiha as-salahu wal fasadu lil amali. Di dalam niat tersebut, ya, baik ataukah tidak baiknya sebuah amalan tergantung dari niatnya. Nah, di sini sedikit disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah asyartun. Ya, di dalam pembahasan fikih kita sering mendengar syarat ibadah, syarat sholat, syarat puasa. Nah, apa yang diinginkan dengan syarat? Syarat disebutkan oleh para ulama adalah yuradu bisyarti ma yalzamu min adamihi adamul hukmi. Ya, apa yang melazimkan ketika tidak ada sesuatu tersebut, maka hilanglah hukum darinya. Dan tidak melazimkan adanya sesuatu tersebut, maka wajib hukum padanya. Ya, itu definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang syarat. Dengan contoh akan lebih jelas dari definisi yang disebutkan. Misalnya, at-thaharah syartul shalah. Bersuci merupakan syarat sahnya sholat. Nah, ketika hilang dari seseorang thaharah, maka akan hilang pula keabsahan sholatnya. Baik, kapan hilang syarat tersebut pada diri seseorang, maka akan hilang pula dari apa yang dibangun di atasnya. Iya, saya ulangi, berwudu merupakan syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Ketika seseorang dia batal wudunya atau dia tidak berwudu pada sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, ya disebutkan di sini oleh Syekh, wala yulzam, dan tidaklah lazim, tidaklah sebuah keharusan ketika seseorang dalam kondisi berwudu, maka wajib bagi dia untuk sholat. Nggak mesti. Ya, oh ini saya sudah berwudu, waktu sholat belum masuk, berarti wajib bagi kamu sholat. Tidak. Ya, itulah kalimat yang diinginkan oleh Syekh, ma yulzamu min adamul hukum wala yulzam min wujudi wujudul hukmi. Ya, ketika di sana ya hilang sebuah syarat, maka batallah ibadah tersebut. Akan tetapi ketika syarat itu ada, tidak mengharuskan seseorang untuk melakukan hukum dari. Ya, tidak mengharuskan dia untuk sholat ketika dia dalam keadaan bersuci. Kapan dia wajib untuk sholat? Kapan? Ketika tiba waktu sholat tadi. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian para ulama ketika mereka menyebutkan tentang syarat, di sana ada yang namanya syarat sah. Yang kedua ada yang namanya syarat lil wujub. Yang ketiga ada namanya syarat lil kamal. Apa maksudnya syarat sah? Syarat sah misalnya ya syarat ya bersuci. Ya, bersuci untuk berwudu. Ini syarat sah. Ya, membaca Al-Fatihah dalam sholat. Ini merupakan syarat sah. Apabila seseorang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Seperti kata Nabi, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah. La sholata. La di sini la nafiyah. Dan para ulama mengatakan di sini ada la nafiyah lil jins. Tidak sah jenis sholat yang dilakukan ketika jenis sholat tersebut tidak ada Al-Fatihah yang dia baca. Baik. Yang kedua ada syarat lil wujub. Apa syarat lil wujub? Bihid la yajibul fi'lu illa biwujudi syartihi. Ya, tidak wajib seseorang melakukan sebuah perbuatan kecuali adanya syarat yang mengharuskan dia itu wajib untuk melakukannya.
Misalnya al-istita'ah. Al-istita'ah adalah sebuah kewajiban. Iya, ini merupakan syaratnya wajib. Nah, ketika seseorang tidak punya kemampuan, ya, apa kemampuan finansial, ataukah kemampuan kesehatan, ataukah kemampuan yang lainnya, maka tidak ada keharusan bagi dia untuk melakukan apa? Ibadah haji tadi. Baik. Nah, kalau seandainya misalnya dia tidak punya kemampuan, tetapi ada orang yang memberikan kepadanya bantuan untuk berangkat haji, misalnya hadiah, yang ada masalah dia lakukan. Baik. Kemudian syarat sempurna, syaratul kamal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la i'tikafa, tidak ada i'tikaf kecuali pada 3 masjid. Maksudnya adalah tidak ada i'tikaf yang sempurna kecuali di 3 masjid. Kalau seandainya Anda beriktikaf di 3 masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Baitul Maqdis, maka Anda telah mendatangkan syarat yang sempurna. Nah, kalau seandainya seseorang iktikafnya adalah di masjid di negerinya, di Indonesia misalnya, di Swedia misalnya, atau di Emirat, ataukah di Abu Dhabi, atau di tempat yang lainnya, ya, apakah ibadah iktikafnya sah? Kita katakan sah. Tapi tidak sesempurna ketika dia beriktikaf di Masjid Nabawi, ataukah di Masjid Al-Aqsa, ataukah di Masjid Haram Al-Makki. Bisa difahami ya? Nah, kemudian teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam atau Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala ketika beliau mensyarah. Baik, wa niyatu syartun li sa'iril amal biha salahu wal fasadu lil amal. Qala syarih wafaqahullah, itu Syekh Saleh Al-Utsaimin. Dzakara an-nadhimu rahimahullahu taala awal qawaid al-manzumah. Dan Nadhim yaitu Syekh Sa'di menyebutkan awal dalam kaidah manzumahnya beliau. Manzumah seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah syair. Wa niyatu syatun li sairil amal biyasalahu wal fasadu lil amal. Ini namanya manzumah. Baik. Nah, adapun yang kita baca sekarang, dzakara nadhimu rahimahullahu al-awwal qawaid al-manzumah wa ya qawaidah hiya qaidatul al-amal bin niyah. Itu bukan manzumah namanya, tapi an-nathar, yaitu secara kaidah saja. Baik, perhatikan baik-baik. Kitabnya ada ya? Teman-teman ada kitab ya? Dzakara nadhimu rahimahullah awal qawaidil manzumah. Awal dari kaidah-kaidah dalam manzumahnya beliau. Sedikit faedah di sini. Ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika disebut kaidah atau jamaknya qawaid, maka qawaid itu dibagi menjadi 3. Ada qawaid yang itu bentuknya adalah qawaid yang diambil dari nas itu sendiri. Yang kedua, qawaid yang itu diambil dari istimbat, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, qawaid yang diambil oleh para ulama dengan tatabu. Ya, tatabunya mereka melihat dalil dari Al-Quran, melihat dalil dari Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka menyimpulkan satu kaidah dari dalil-dalil tersebut dengan istimbat. Baik, misalnya contoh kaidah yang diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan la darar wa la dirar. Ya, tidak boleh memudaratkan dirimu dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Taib. Ini kaidah. Nah, kaidah ini dibangun dari hadisnya Rasulullah. Nah, ketika misalnya seseorang ditanya apa hukumnya rokok, maka kita mengatakan hukum rokok itu adalah haram. Kenapa? Karena ada kaidah. Disebutkan la darar wa la dirar. Jangan kau memberikan mudarat kepada orang lain, jangan kau memberikan mudarat pada dirimu, dan jangan engkau memberikan mudarat kepada orang lain. Baik, ini namanya kaidah yang diambil dari nas itu sendiri. Ada kaidah yang diambil dari istimbat, dari sebuah nas.
Misalnya al-umur bimaqasidiha. Ada kaidah disebutkan oleh para ulama al-umur bimaqasidiha. Atau hal yang sedang kita baca an-niyatu syartun lisairil amal. Ketika misalnya ditanya, saya tadi sholat dan saya tidak berniat dalam sholat saya, apakah sholat saya sah? Kemudian kita katakan secara kaidah bahwasannya sholat kamu tidak sah. Ya, apa kaidahnya? Wa niyatu syartun lisairil amal. Ya, niat itu merupakan syarat sah atau syarat wajib bagi seluruh amalan. Nah, ketika Anda melakukan sholat, yang sholat itu merupakan ibadah, dan Anda tidak mendatangkan syarat di sini, maka ibadah Anda tidak sah. Ya, dan ini diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bin niyah. Bahwasanya amalan itu dibangun di atas niat, maka dibangunlah sebuah kaidah dari hadis ini, wa niyatu syartun lisairil amal. Kemudian yang ketiga, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tatabunya para ulama dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengambil intisari dari hadis-hadis tersebut, ya sebuah kaidah. Ya misalnya kaidah, ya ketika Allah memerintahkan sebuah atau Rasul memerintahkan sebuah perintah, maka perintah itu harus segera dilakukan. Dari mana mereka mengambil kaidah ini? Mereka mengambil dari istimbat mereka dari hadis-hadis yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Rasulullah ketika beliau berangkat umroh pada waktu itu, dan kemudian dihalau oleh orang musyrikin untuk tidak boleh masuk ke Mekah, dan kemudian Rasulullah menunggu di Hudaybiyah, dan kemudian Nabi memerintahkan sahabatnya untuk memotong rambut dan menyembelih hewan-hewan mereka, dan kemudian ada sebagian para sahabat ada sebagian para sahabat pada waktu itu tidak langsung melakukan perintah Nabi karena mereka menganggap Nabi bisa saja akan membatalkan perjanjian Hudaybiyah tersebut, dan kemudian Nabi marah. Dan marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengambil kaidah oleh para ulama bahwasanya asal daripada perintah itu harus disegerakan. Bisa difahami teman-teman semuanya ya. Jadi kaidah itu bisa diambil dari nas itu sendiri, bisa diambil dari dari istimbat dari sebuah nas, atau bisa tatabuknya para ulama, pencarian para ulama, diperiksa oleh para ulama, dari dalil ini kaidahnya seperti ini, dalil ini kaidahnya seperti ini. Wallahu taala alam bisawab. Wa hiya qaidatu al-a'malu binniyah. Al-a'malu binniyah. Maka niat itu harus, amalan itu harus disertai dengan niat. Nah, huruf ba dalam kalimat binniyah itu adalah ba al-musahabah. Ba al-musahabah. Apa maksudnya ba al-musahabah? Yaitu ba yang artinya ketika seseorang itu beramal, maka amalannya itu harus selalu disertai dengan yang namanya niyah. Ya, karena al-ba itu bisa artinya al-mulasaqah, dan ba bisa diartikan dengan at-tab'idiyah. Apa misalnya? Allah mengatakan wamsahu biru'usikum. Hendaknya kalian membasuh biru'usikum, membasuh kepala kalian. Nah, sebagian ulama yang mereka mengatakan ba-nya adalah ba al-mulasaqah, berarti seseorang ketika dia membasuh kepalanya, dia harus membasuh seluruh kepalanya. Kalau diinginkan ba-nya mulasaqah. Tapi kalau seandainya diinginkan ba wamsahu biru'usikum adalah tab'idiyah, maka tab'idiyah artinya adalah sebagian. Ketika dia membasuh kepalanya, maka cukup bagi dia untuk mengisyaratkan di sebagian rambut saja. Ya, inilah perkara khilaf di kalangan para ulama fikih, walaupun secara nas yang kita ketahui datang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi mencontohkan atau sahabat mencontohkan membasuh seluruh rambut, sehingga huruf ba dalam ayat tadi wamsau biru'usikum bisa dimaknai dengan ba al-mulasaqah, bisa difahami dengan ba al-musahabah, ya al-tab'idiyah maksud saya. Nah, ketika datang nas yang menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh seluruh kepala beliau, maka jelaslah ba yang diinginkan oleh Allah wamsahu biru'usikum adalah ba al-mulasaqah, itu seluruh kepalanya itu dibasuhi dengan air.
Nah, adapun al-a'malu bin niyah, yaitu seseorang ketika dia berniat, maka niat itu akan selalu bersamanya. Saya sebutkan contoh. Misalnya dia berangkat dari rumahnya dengan tujuan ingin sholat zuhur. Di tengah perjalanan dia menuju ke masjid, kemudian ada telepon masuk. Ya, atau ada pekerjaan yang dilakukan, sehingga apa yang dia niatkan tadi terputus dengan kesibukan dia yang lainnya. Kemudian di masjid muadzin sudah mengumandangkan iqamah. Saking terburu-buru dia bertakbir Allah Akbar. Baik, dari dia masjid ingin pergi ke dari masjid dia tadi ingin apa? Ingin ke dari masjid tadi dia ingin apa? Dia ingin sholat zuhur. Kemudian di tengah perjalanan ada kesibukan yang dia lakukan, telepon atau yang semisalnya. Kemudian ketika dia bertakbir Allahu Akbar. Nah, takbir yang Anda lakukan itu takbir apa? Apakah Anda ada qasad yang Anda inginkan pada waktu itu adalah sholat zuhur atau tidak? Oh enggak, saya nggak tahu. Pokoknya saya sudah takbir. Saya nggak tahu takbirnya takbir apa tadi. Sholat zuhur kah? Sholat asar kah? Ya, atau apa? Baik, maka disinilah dibutuhkan para hadirin. Innamal a'malu binniyah. Amalan itu harus terus menerus disertai dengan niat. Niat itu akan harus selalu bersamanya. Dari awal dia ingin melakukan ibadah, ketika dia sedang akan melakukan ibadah, Allahu Akbar. Takbirnya kamu ini takbir apa? Takbir untuk sholat sunnah, takbir untuk sholat wajib, takbir apa? Maka disinilah butuh apa? Niat itu selalu bersama. Bisa difahami teman-teman semuanya? Ya, jadi walaupun memang pembahasan kita ya tidak perlu melafadzkan niat di dalam sholat, kita ketahui dari guru-guru kita, nah bukan berarti kemudian niat itu nggak dihadirkan. Niat itu harus ada selalu bersamanya. Ketika Anda bertakbir untuk apa? Ya untuk apa Anda bertakbir? Untuk sholat apa Anda bertakbir? Karena fungsi daripada takbir seperti kita sebutkan tadi, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah hafizahullah taala wa inna ma yuqaddamul al-muqaddam faqaidatu al-a'malu binniyat ummul qawaid al-fiqhiyah li jalalati amrin niyah. Hanya saja perkara niat ini dikedepankan dari semua kaidah-kaidah yang akan dipelajari dalam kitab kita ini. Al-a'malu binniyat kata Syekh dikarenakan dia adalah ummul qawaid al-fiqhiyah. Dia itulah ibu dari kaidah-kaidah fiqhiyah li jalalati amrin niyah. Ya, dikarenakan tingginya kedudukan niat ini. Ya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Di zaman Nabi SAW ada yang berjuang. Munafiqun berjuang bersama Rasul, berperang. Para sahabat Nabi SAW juga berperang bersama Rasul. Namun, apa yang membedakan di antara mereka? Yang satu Allah mengatakan was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang satunya Allah mengatakan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya neraka. Dalam keadaan dua ini sama-sama berjuang, sama-sama berperang, ya sama-sama sulit, sama-sama susah. Namun apa yang membedakan di antara dua kubu ini? An-niyah. Yang satunya berniat untuk menegakkan kalimat Allah. Iya. Yang satunya berniat supaya tidak dituduh sebagai munafik. Bukan karena Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan kepada kita apa? Li jalalati amrin niyah. Ya, agungnya perkara niat tersebut. Baik. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh Syekh tadi sudah kita singgung, wa niyatu syar'an, niat secara syar'a adalah iradatul qalbi al-amala taqarruban ila Allah. Ya. Iradatul qalb,
adanya keinginan hati yang kuat untuk melakukan sebuah amalan yang dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ada orang misalnya katakan, saya ingin bangun masjid lah. Itu belum tentu niat. Ya, tetapi niat itu sesuatu yang terpatri dalam hatinya yang paling dalam, dan kemudian dia memang ingin melakukan sesuatu tersebut. Ya, kecuali ada hal yang dikecualikan oleh para ulama. Seseorang tidak maksudkan, dia cuma bercanda, tetapi itu bisa dianggap jatuh. Ya, diantaranya adalah akad nikah dan perceraian. Ya, misalnya, antum punya anak perempuan, kemudian antum lihat ada seorang pemuda, antum iseng-iseng saja. Dia mengatakan, kalau saya nikahkan kamu dengan putri saya. Kemudian dia menjawab, saya terima nikahnya. Udah sah. Tapi saya nggak maksudkan, saya nggak niat. Di sini tidak dibutuhkan niat. Ya, Anda bercanda, Anda sungguh-sungguh dalam perkara akad nikah, itu jatuh nikahnya. Begitu juga perceraian. Ya, cerai. Dia nggak niat bercerai, tapi dia mengatakan kamu saya ceraikan. Itu jatuh niat. Itu jatuh. Ya, walaupun dia tidak sungguh-sungguh, dia bercanda. Karena ada perkara-perkara yang disebutkan dalam nas tidak boleh seseorang bercanda. Walaupun dia tidak niat, maka itu jatuh. Baik, bisa difahami ya. Namun secara kaidah umum, yang namanya sebuah niat, ada keinginan yang kuat dalam hatinya untuk dia melakukan sebuah amalan tersebut yang dia tujukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan niat yang baik. Kalau niat yang jelek, dia memiliki keinginan sesuatu perkara untuk melakukan sebuah perbuatan, tapi dia tidak maksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu juga disebut niat, tapi itu merupakan niat yang jelek. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kalau seandainya ada seseorang yang kaya raya, kemudian dia berkata, kalau seandainya saya kaya seperti dia, dan saya akan melakukan sama persis seperti yang dilakukan oleh si kaya tadi. Misalnya si kaya tadi suka bersedekah, dia berangkat haji dan lain sebagainya dari harta yang dia punya, maka orang tadi mendapatkan pahala apa yang dia niatkan walaupun dia belum melakukannya. Baik, ini niat yang baik. Taqarruban ilallah. Dan ada di sana sebuah amalan hati yang dia ingin membuat sebuah perbuatan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu juga merupakan niat yang dicatat sebagai kejelekan. Ya, dalam hadis yang sama dia berkata, ketika ada seorang kaya raya yang kemudian dengan harta tersebut dia berzina, dengan harta tersebut dia berjudi, dengan harta tersebut dia berfoya-foya, dia melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Dia berkata, kalau seandainya saya punya harta sama seperti hartanya dia, saya akan melakukan sama persis seperti apa yang dia lakukan. Maka apa? Maka walaupun dia nggak melakukan dosa-dosa tadi, niat yang kuat dalam hatinya untuk melakukan kejelekan, itu dianggap sebagai dosa. Jelas ya? Dianggap sebagai dosa. Dan juga hadis yang kita sebutkan tadi, ada seorang laki-laki yang dia punya keinginan yang kuat untuk membunuh sahabatnya, walaupun dia tidak membunuh, tapi dia masuk neraka. Jelas teman-teman semuanya? Kemudian wa ammatul fuqaha'i yushiruna ilal qa'idatil madhkurah biqaulihim al-umur bimaqasidiha. Namun kebanyakan dari para fuqaha, mereka mengisyaratkan kaidah yang kita sebutkan tadi, al-a'malu binniyah, itu dengan ucapan al-umur bimaqasidiha. Ya, jadi sebagian para ulama menyebutkan kaidah yang sedang kita pelajari ini dengan kaidah nas al-a'malu binniyah. Dan sebagian para ulama mereka mengganti dengan bahasa yang lainnya al-umuru bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Baik, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wahada takbir, maka takbir pengungkapan dengan kalimat mengganti kalimat a'malu bin niyah dengan al-umur bimaqasidiha,
maka ini perlu untuk dikaji kembali. Ini perlu untuk dilihat lagi. Ya, menggunakan kalimat al-umur bimaqasidiha. Apa alasan Syekh? Ya, beliau tidak sepakat dengan penyebutan kaidah al-umur bimaqasidiha. Beliau lebih sepakat dengan kaidah al-a'malu binniyah. Pertama, beliau mengatakan annal umura, bahwasanya umur, ya, perkara tandariju fiha dawat. Masuk di dalam al-umur itu adalah dawat. Misalnya apa? Kita bahas tentang pisau. Kita bahas tentang al-jidar, dinding. Atau kita bahas tentang piring. Atau kita bahas tentang HP. Ya, maka ini semuanya disebut dengan dawat. Dan dawat ini disebut dengan al-umur. Ya, dan dawat itu tidak ada hukum padanya. Dawat tidak ada hukum padanya. Misalnya pisau, apa hukum pisau? Tidak ada hukum pada pisau. Apa hukum handphone? Tidak ada hukum pada handphone. Yang ada adalah perbuatan manusia pada zat tersebut. Misalnya, apa hukumnya membeli pisau? Nah, itu baru ada hukum. Apa hukumnya menggunakan HP? Sudah ada hukum di situ. Karena apa? Karena ahkamu syariah itu diikat kepada dua hal. Yang pertama diikat kepada hukum syariat, ya, yang itu kembali kepada perbuatan hamba. Jelas? Saya ulangi kembali. Pisau ini namanya dawat. Dawat, pisau ini dat. Tidak ada hukum pada pisau. Baik. Nah, yang ada pada hukum adalah perbuatan manusia pada pisau tadi. Apa hukumnya membeli pisau? Apa hukumnya meminjam pisau? Apa hukumnya menjual pisau? Itu baru ada hukum. Tapi pisau itu sendiri nggak ada hukumnya. Begitu juga pada HP. Ya, HP itu nggak ada hukumnya. HP nggak ada hukum. Yang ada adalah hukum manusia pada HP tersebut. Itu baru ada hukum. Apa hukumnya membeli HP? Apa hukumnya menggunakan HP? Apa hukumnya meminjam HP? Apa hukumnya menjual HP? Apa hukumnya HP menjadi menjadi jaminan? Itu baru ada perbuatan manusia. Tapi zatnya itu sendiri tidak ada hukum padanya. Namun di sini teman-teman semuanya ada sebagian orang mereka mengkiaskan antara pisau dengan alat musik. Ya, mengkiaskan pisau dengan alat musik. Ya, mereka mengatakan bahwasannya alat musik ini sama seperti pisau. Kalau pisau kita gunakan untuk menyembelih hewan, sembelihan, dari raya kurban, kita dapat pahala. Tapi kalau seandainya pisau itu kita gunakan untuk membunuh orang, mengancam orang, maka itu berdosa. Nah, begitu juga dengan musik dan alat-alat musik. Kalau memang musik itu kita gunakan adalah untuk ya kita menyanyikan lagu-lagu dengan musik, untuk semakin menambah kesemangatan, maka itu kebaikan. Maka kita katakan ini merupakan kias yang fasid. Kenapa kias yang fasid? Karena telah datang nas tersendiri dari Nabi kita Muhammad SAW tentang alat-alat musik dan musik itu sendiri. Jadi bagaimana Anda mengkiaskan sesuatu yang telah diharamkan oleh Nabi SAW dengan sesuatu perkara yang sifatnya mubah? Jelas, jadi kadang-kadang ada orang mereka menggunakan kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah usul fikih, biar kelihatan keren, tapi terkadang subhanallah. Ya begitulah kondisinya. Seperti kita sebutkan tadi. Mengkiaskan musik dengan alat, dengan pisau. Ini sesuatu yang sangat tidak nyambung. Ya, karena pisau itu adalah dawat, tidak ada hukum padanya. Adapun musik, adapun alat-alat musik, telah datang hukum hadis dari Nabi SAW. Bisa difahami teman-teman semuanya. Jadi Syekh, saya ulangi kembali, Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau tidak sepakat ketika menyebutkan kaidah innamal al-a'malu binniyah diganti dengan al-umur bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung dengan maksud dan tujuannya. Nah, di sana perkara-perkara masuk dalamnya dawat. Nah, sementara dawat itu tidak ada hukum padanya.
Sementara niat yang sedang kita bahas adalah sesuatu yang ada hukum padanya dari perbuatannya manusia. Jelas ya? Makanya kata Syekh di sini, wa ahkamu syariati muta'alliqatun bi af'alil ibad la dawatihim. La dawatihim. Bahwasanya hukum-hukum syariat yang sedang kita bahas ini itu bergantung dengan perbuatannya manusia. Tidak ada dalam pembahasan hukum syariat membahas tentang dawat, dinding. Apa hukumnya dinding? Nggak ada hukumnya dinding. Yang ada apa hukumnya membuat dinding di rumah saya untuk menutupi aurat saya ketika saya buang hajat. Maka dinding yang kau buat itu menjadi wajib hukumnya. Karena tidak sempurna sebuah kewajiban. Kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Engkau tidak bisa menutup aurat engkau kecuali dengan membuat dinding. Maka membuat dinding di sini hukumnya wajib. Tapi kalau ditanya apa hukumnya dinding, nggak ada hukum pada dinding. Yang ada hukum adalah perbuatan manusia pada dinding tersebut. Bisa difahami para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, annal umur la tunatu bimaqasidiha bal bimaqsad wadi asyara' atau abdi awil abdi al-amil bihi. Ya. Jadi perkara juga itu tidaklah masuk di dalam, ya tidak terkait dengan tujuan-tujuannya. Tetapi tujuan Allah Subhanahu wa taala membuat syariat itu kembali kepada peletakan syariat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan syariat hukum qisas. Apa tujuannya? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada qisas itu ada kehidupan wahai orang-orang yang memiliki hati. Jadi ketika sebuah perintah, sebuah perkara ya yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah dalam syariatnya, itu yang meletakkan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah perbuatan hamba itu sendiri. Kamu bersedekah, untuk apa tujuan kamu? Kamu bersedekah tujuannya untuk Allah ataukah tujuan engkau supaya dianggap sebagai orang yang dermawan? Ada hukum di situ. Kalau kamu niatnya untuk Allah, kamu dapat pahala. Kalau kamu niatnya dianggap sebagai dermawan, engkau tidak dapat pahala. Paham? Maka tidak ada keterkaitan dengan ya maksud dari zat itu sendiri, nggak ada. Yang ada adalah maksud Allah meletakkan syariat atau perbuatan hamba itu sendiri di dalam amalan yang dia lakukan. Bisa difahami ya dua alasan. Dan kemudian perhatikan baik. Kata Syekh, wa ta'birul mukhtaru as-salimu minal mu'aradati hadal muwafaq lisyara'. Maka ungkapan yang lebih baik, ucapan yang lebih selamat, yang tidak ada di situ kontradiksi atau tidak ada di situ kritikan adalah kaidah yang sesuai dengan syariat. Apa kaidahnya? Al-a'malu binniyah. Udah lebih baik. Ya, karena itu lafaz yang diucapkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan al-a'malu binniyat. Ucapan Nabi itu lebih baik untuk kita pakai sebagai kaidah daripada kita menggunakan kaidah al-umur bimaqasidiha. Bisa difahami ya? Wa asyara ilaihi subki fi qawaidihi wa ra'a ya annahu awla min qaulil fuqaha al-umur bimaqasidiha. Dan ini telah disyaratkan oleh Subki dalam kaidah, dalam kitab beliau kaidah, dan beliau memandang ya ucapan al-a'malu binniyat dalam kaidah ini lebih cocok ya daripada ucapan al-umur bimaqasidiha. Kemudian ditimpali oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin wa wal haqqul haqiqat. Maka ini merupakan hak yang paling hak. Ya, menggunakan kaidah an innamal a'malu al-a'malu binniyah itu lebih baik daripada ucapan al-umur bimaqasidiha. Jelas? Kenapa? Fa inna min qawaidil ilmi. Sesungguhnya daripada kaidah ilmi anna man qadira 'alal khabari an syariah bi alfadhiha fa khabaru syariati muqaddamun. Ya, dan menggunakan pengkhobaran dari lisan kita ya anis syariati
daripada mengungkapkan bahasa syariat dengan bahasa kita. Paham nggak? Jadi sebuah syariat, maaf, misalnya syariat, ada bahasa syariat. Bahasa syariat telah datang sendiri. Allah membahasakan demikian, Rasul membahasakan demikian. Kemudian kita ganti dengan bahasa kita sendiri. Maka kata Syekh, fa khabarus syariah muqaddamun. Ya, khobar syariah itu lebih dikedepankan daripada bahasa kita yang kita ungkapkan dengan, ya, atau bahasa syariat yang kita ungkapkan dengan bahasa kita. Bahasa syariat itu lebih terdepan. Ya, dzakarahu Ibnu Qayyim fi akhir I'lal Muwaqqi'in dan juga Al-Musyatibi dalam kitab Muwafaqat. Jelas? Jadi ketika datang di sana pengkhobaran dari syariat, kita gunakan bahasa syariat itu lebih baik daripada kita ungkapkan dengan bahasa kita. Karena bahasa kita terkadang bisa kurang. Contohnya misal begini. Kita ketahui misalnya Syafi. Syafi. Allah itu maha menyembuhkan. Kemudian datang orang supaya lebih ngetren, supaya lebih bagus. Ya, Allah itu dokternya pribadi kita. Jadi kalau seandainya kita sakit, kita langsung minta sama Allah. Jadi Allah itu dokter pribadi. Ya akhi, wahai ukhti. Ya, Allah mengatakan Syafi. Jangan Anda bahasakan dengan bahasa Anda dokter. Beda antara dokter dengan Syafi. Beda. Maka cukup engkau katakan Allah itu maha Syafi, Allah itu maha menyembuhkan. Jangan kau ganti dengan bahasa engkau dokter. Karena dokter itu dia nggak bisa menyembuhkan. Dokter itu hanya bisa memberikan kepada kita obat. Yang obat itu bisa cocok, bisa nggak cocok. Dia nggak menyembuhkan. Tapi Allah itu menyembuhkan penyakit hambanya walaupun terkadang kita nggak minum apapun. Jelas? Atau misalnya, ya hamba itu akan selalu dilihat oleh Allah. Allah itu seperti CCTV. Alhamdulillah. Dia bahasakan dengan bahasa dia, dengan maksud dan tujuan, tidak ingin mencela Allah Subhanahu wa taala sama sekali, tetapi ketika dia bahasakan dengan bahasanya dia dan dia meninggalkan dari bahasa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, itu biasanya akan terjadi kekurangan. Yang tadinya tujuannya dia ingin memuliakan Allah, tapi justru secara tidak langsung dia telah merendahkan Allah Rabbul Alamin. Kalau CCTV melihat sesuatu itu tanpa disertai dengan ilmu, Allah ketika melihat sesuatu itu disertai dengan ilmunya Allah. CCTV dia nggak tahu apa yang ada di belakang dinding. CCTV dia akan tidak terlihat semuanya ketika ditutup dengan kain. Ya, jadi jangan so jago-jago membuat dengan bahasa sendiri, ya, yang kemudian kita gantikan dengan bahasa syariat, karena ini akan berbahaya. Maka seperti yang disebutkan oleh Syekh, beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga ucapan Al-Imam Syatibi, menggunakan bahasa syariat itu lebih dikedepankan daripada kita menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, wallahu taala alam bisawab. Saya baca sedikit lagi. Faman qadira 'ala al-ifta bil lafdhin yuwafiqu khabar syariah aw qadari 'ala nasbin qawaid al-'ilm bil lafdhin yuwafiq khabar syariah fa innal khabar syariah akmalu min khabari ghairiha walau tawatta'a 'alaihi an-nasu fa innahu qad yahmiluhum syai'un 'ala tatabu 'ala lafdhin ma kauni syariah hafilatan bima huwa a'la wa awla minhu. Maka siapa saja yang seseorang misalnya memberikan fatwa dengan lafaz-lafaz yang dia berusaha lafaz itu dengan lafaz-lafaz yang khabar dari syariah, ya, atau sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu yang kaidah itu sesuai dengan khabar dari syariah. Kenapa? Karena khabar dari syariah akmalu, lebih sempurna daripada khobar selain dari khobar syariah. Walau tawaqqa alaihin nas, walaupun khobarnya manusia ini dia mengibaratkan syariat dengan bahasanya dia, seluruh manusia sepakat, seluruh manusia mengatakan dengan lafaz ini, maka kita katakan lafaz syariah itu tetap lebih baik. Kenapa? Fa inna qad yahmilu syai'un ala tatabu ala lafzi. Ya karena ucapan manusia terkadang ada sisi-sisi kekurangannya seperti yang kita sebutkan tadi. Ma'akauni syariah bersama dengan kaidah syariah atau lafaz syariah hafilatan. Dia itu sebagai apa? Sebagai jembatan, dia sebagai pembawa, ya, dan itu lebih tinggi dan itu lebih utama.
dibandingkan apa? Kita ungkapkan dengan bahasa kita. Nah, wallahu taala alam. Bisawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya khawatir karena ini sudah hampir 1 jam. Saya khawatir pelajaran kita agak berat. Nanti semakin banyak, ya semakin pusing. Tapi mungkin kita tutup sampai di sini dan kita serahkan kepada Ustadz Agung ya untuk kita berdiskusi tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz Wafikum Barakallah, Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian ilmunya yang sangat tepat tentunya untuk kita semuanya. Semoga bisa kita pahami dengan baik apa yang disampaikan oleh Ustaz dan semoga kita, bisa bermanfaat untuk kita semuanya dalam pengaplikasian untuk kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita buka sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa disampaikan secara langsung via raise hand, nanti setelah kamu isikan bisa langsung bertanya kepada Ustadz, atau bagi yang ingin menanyakan via kolom chat bisa dituliskan pertanyaannya kemudian dikirimkan kepada kami. Untuk selanjutnya nanti akan kami bacakan untuk Ustadz. Baik, di sini sudah ada Ibu Yuniarti yang angkat tangan. Silakan kepada Bu Yuniarti untuk bertanya kepada Ustadz. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya izin Waalaikumsalam. bertanya, Pak Ustadz, kalau misalkan dalam kaidah ya, Pak Ustadz, kaidah syariat itu kan kita, kalau menurut saya, bukan menurut diri sendiri ya, Pak Ustadz, saya membaca buku, tapi saya nggak paham, Pak Ustadz, itu kaidah dalam kehidupan, atau kaidah membaca Quran, itu yang, kan ada kaidah yang merusak syariat, itu yang bagaimana sih, Pak Ustadz, jajakan hukumnya? Taib. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara syariat, syariat adalah sesuatu yang sangat ya, sesuatu yang sangat agung. Ya, nah ketika seseorang misalnya dia berbicara dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia nilai dengan logikanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan A. Kemudian syariat itu dia bangun dengan kaidahnya. Sepertinya syariat ini hanya cocok ketika di zaman padang pasir. Nah, sekarang ini sudah bukan lagi zaman padang pasir. Ya, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan kaidah ini. Nggak perlu lagi kita praktek dalam agama ini. Ini salah satu contoh dari bentuk kerusakan-kerusakan seseorang ketika dia menilai sesuatu itu dengan akal dan logikanya. Ya, karena syariat yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita itu syariat yang berlaku sampai yaumul qiyamah. Tidak ada satupun dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhapus hukumnya, maka sudah pasti syariat itu akan sesuai dari setiap zaman dan masa. Hanya akal yang kotor, yang sudah terkotori dengan syubhat dan syahwatlah yang kemudian dia menolak dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan akal dan logikanya. Ini salah satu kaidahnya. Dan tentunya di sana ada kaidah-kaidah yang lainnya. Ya, seseorang, misal contoh yang kedua, seseorang memahami agama dengan batiniah, dengan batin. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, wa'mur ahlaka bis-shalah wa qum lillahi qanitin. Maka semua dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sholat, maksudnya adalah sholat itu artinya mengingat. Jadi ketika kita mengingat Allah dengan cara apapun, kita mengingat Allah walaupun tanpa ada gerakan-gerakan ruku dan sujud, maka sudah mencukupi bagi kita, kita sudah melakukan sholat kepada Allah. Ya, maka ini merupakan kaidah-kaidah yang batil, kaidah-kaidah yang kufur dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jangan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya dan juga terima kasih kepada penanya atas pertanyaannya. Baik, kita pindah ke penanya berikutnya. Ada Umu Firly yang sudah angkat tangan. Kami berikan kesempatan untuk Umu Firly bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan Umu Firly. Tayyib Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustadz, agungnya niat. Keburukan dan kebaikan itu tergantung karena niatnya. Nah,
tadi disampaikan Ustadz ada perkecualian niat, yaitu tentang walaupun itu bercanda, perceraian dan pernikahan ya Ustadz. Nah, Nah, ketika dicontohkan ketika tadi ada seorang bapak yang memiliki anak dengan kamu saya nikahkan dengan anak saya meskipun itu dengan bercanda, tapi itu hukumnya sudah sah ya Ustadz. Meskipun saat itu memang benar-benar bercanda, dan bagaimana Ustadz ketika apa ada resiko di belakangnya ketika memang anak wanitanya itu belum siap atau tidak ada kesiapan saat itu untuk apa namanya pernikahan. Apakah memang tetap sah atau pada akhirnya ada efek yang bagaimana Ustadz? Itu yang pertama Ustadz. Terus baik. eh, yang kedua ini adalah tentang adab membaca Al-Quran itu Ustadz. Mungkin ini masih ada kaitannya dengan niat juga. Ketika mungkin kita memiliki sebuah halakoh yang belajar untuk menghafal Al-Quran seperti itu. Tapi untuk memurojaah dari hafalan-hafalan sebelumnya itu, terus dalam satu halakoh ini ada sebutan eh, sambung ayat seperti itu, Ustadz. Apakah ini diperbolehkan ya, Ustadz? Misalkan ada enam orang, nanti kita menghafal yang sebelumnya surat Al-Haqqah, misalkan seperti itu. Terus nanti kita sambil memurojaah kita baca ayat-ayat tapi dengan menyambung masing-masing anggota seperti itu, apa diperbolehkan Ustadz? Itu niatnya adalah untuk murojaah. Mohon pencerahnya Ustadz. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, ya, dari penjelasan yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwasannya perkara akad adalah perkara yang sangat agung. Perkara yang sangat agung. Yang seseorang tidak boleh bermain-main pada akad tersebut. Karena seseorang ketika dia menikah, pernikahan itu bukan hanya dia pertanggungjawabkan kepada KUA atau kepada saksi, tapi pernikahan itu dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang meletakkan syariat itu sendiri. Jadi ini untuk seseorang jangan bermain-main dengan bab-bab yang seperti ini. Nah, kalau seandainya dia sudah mengucapkannya, ya, dan kemudian si laki-laki tersebut dia mengatakan saya terima nikahnya, ya maka pernikahan itu ketika ya diputuskan dengan dua cara. Yang pertama, si laki-laki tersebut berkata saya tolak, dia sudah putus pernikahannya, atau ya si istri yang melakukan khulu. Ya, si istri yang melakukan khulu, si istrilah yang memutuskan pernikahan tadi. Ya, nah khulu ini tentunya diangkat ke pemerintah. Nah, sementara ya pemerintah di Indonesia yang saya ketahui, kalau kita mau bawa ke pengadilan pernikahan tentunya ada surat. Nah, kamu nggak ada surat, kamu nggak dianggap, laporan kamu tidak dianggap, kamu kan kamu nggak punya surat pernikahan, gimana kami menghukumi? Tapi secara hukum, ya tolak atau putusnya sebuah pernikahan itu dari si laki-laki itu yang memutuskan saya tolak, ya udah kita minta kepada laki-laki itu untuk memutuskan, atau si perempuan yang dia menuntut khulu, yang mungkin nanti ada pengadilan-pengadilan yang memang bisa memutuskan bahwasanya pernikahannya ini dibangun di atas sesuatu yang memang si perempuannya tidak siap dan lain sebagainya, maka terputuslah pernikahan tadi. Nah, wallahu alam bisawab. Tapi kalau seandainya misalnya si perempuannya sudah suka, si laki-lakinya sudah lanjut, udah bismillah, ya udah sah pernikahannya, nggak perlu diulang lagi akad tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat, tidak ada masalah seseorang yang membaca ayat kemudian disambung dengan ayat yang lainnya dengan maksud dan tujuan murojaah. Tidak ada masalah. Ya, tentunya yang tidak boleh ketika dalam suasana ibadah ada imam misalnya baca ayat, kemudian makmum di barisan yang pertama baca ayat yang kedua, makmum yang kedua baca ayat ketiga, makmum selanjutnya baca ayat selanjutnya sampai seluruh masjid kedapatan kebagian untuk membaca Quran, ya maka ini sesuatu sudah dalam ranah ibadah sholat, maka tentunya wallahu a'lam bishawab itu kita jauhi. Tapi kalau bab tujuannya adalah untuk memurojaah hafalan, yang untuk menguatkan hafalan kita saat mendengar dan kemudian kita juga ikut membaca, maka ini tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz atas
ilmu dan pencerahannya malam ini. Barakallahu fiik. Barakallah. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Wa ahsanallah ilaik. Semoga bermanfaat untuk penanya dan untuk kita semuanya yang mendengar. Kemudian kami silakan kembali kepada ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya ke Ustaz. Bisa responnya atau bisa dituliskan ke kolom chat. Ya, ada dari Bapak atau Ibu trigonometri di sini ya. Silakan bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak jelas ya? Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Nah, jelas. Untuk di mana nih? Ada di Bekasi, Ustaz. Oh, nah. Foto. Ini Ustaz, Awan. Tadi bab masalah tolak, yang kan tolak itu ada yang sorry sama kinayah gitu ya. Apakah Ya. kinayah ini ketika masih ragu-ragu dalam bentuk niat, kan Ya. kadang ada yang misalkan seorang, kamu pulang ke rumah ibumu kamu, seperti itu kan Ustaz. Apakah itu ketika di hatinya masih ada keraguan-raguan, apakah jatuh ke talak atau tidak? Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama perlu kita ketahui, sebagaimana telah disampaikan tadi, tolak dibagi menjadi dua. Ada tolak yang sifatnya sorih, ada tolak yang sifatnya ghairu sorih, yaitu kinayah. Nah, tolak yang sifatnya sorih, dia berkata, saya ceraikan kamu. Ya, atau kalimat yang semisalnya. Maka cerai tersebut jatuh. Ya, apakah dia maksudkan, dia niatkan ataukah tidak dia niatkan? Ya, apakah dia kondisinya marah ataukah tidak marah? Ya, karena seseorang tidaklah dia mengucapkan kalimat cerai kepada istrinya kondisi marah. Nggak ada orang lagi senang-senang, lagi mesra-mesra sama istrinya, kamu saya cerai ya. Nggak ada. Yang ada seseorang ketika dia mencerai istrinya dalam kondisi marah. Kecuali marah yang itu membuat dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Kalau seandainya marahnya itu hitam, hilang akalnya, dan dia nggak sadar apa yang diucapkannya, maka marah tersebut menghalangi dari jatuhnya cerai. Tapi kalau seandainya dia mengucapkan, kamu saya cerai, dalam kondisi marah, dia bisa mengontrol dirinya, maka cerainya tersebut jatuh. Yang kedua, cerai ghairu sarih atau kinayah. Kamu saya pulangkan ke rumah istrimu. Maka di sini para ulama mengatakan membutuhkan niat. Ya, kamu pulangkan dia ke rumah orang tuanya, itu niatnya kamu bercerai ataukah tidak bercerai. Kalau seandainya kamu niatnya itu adalah memang bercerai, maka jatuh cerai. Tapi kalau seandainya karena kita lagi punya banyak masalah, ya udahlah kamu pulang dulu sementara, nanti saya jemput. Itu niat yang ada dalam hati kita, maka cerai tersebut tidak jatuh. Jelas ya? Maka ini di sini seorang harus berhati-hati karena ini perkara yang besar. Ya, ini perkara hubungan antara zina dan bukan zina. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu apa yang ada di hati kita. Ya, apa tujuan kita mengucapkan kalimat saya pulangkan kamu, ya, dan seterusnya dari kalimat-kalimat kinayah itu kembali kepada niat. Allah alam bisawab. Jazakallah khairan, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Nah, ini Ustaz, apa namanya, bab toharoh. Itu saya pernah mendapat dulu waktu belajar fikih itu, ada katanya dengan izalatun najasah itu tidak membutuhkan niat. Itu penjelasan seperti apa saja? baik. Nah, ya ini salah satu pembahasan yang akan kita bahas insya Allah di pembahasan kita ini masih ada satu bab lagi tentang niat. Ya makanya di sana sebagian para ulama mengkritik ucapan Syekh niyatun syartun lisairil amal. Ya karena ada amalan-amalan di sana yang tidak butuh kepada niat. Misalnya seseorang bayar hutang. Kita punya hutang kepada seseorang misalnya 10 juta. Kemudian tiba-tiba kita transfer, kita nggak niat, tapi kita sudah transfer uangnya. Oh, udah kamu nggak sah, berarti kamu harus kirim lagi uang 10 juta. Ya, jadi nanti ada amalan-amalan yang itu tidak disyaratkan untuk niat. Ya, itu nanti ada pembahasannya mungkin pada pertemuan yang akan datang. Cuman saya isyarat. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Wa ahsanallah ilaik. Semoga bisa bermanfaat untuk penanya dan juga kita semua yang mendengar.
Kemudian kita berikan kesempatan berikutnya kepada Umu Ammar yang sudah angkat tangan di sini. Silakan Umu Ammar bisa bertanya kepada Ustaz. Iya, Ustadz Agung, jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan, Ustadz, atas penjelasan materinya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, perlindungan buat Ustadz dan tim dimanapun berada. Ustadz, sebenarnya ini sudah pernah ditanyakan, cuma mohon pencerahannya kembali dan kalimat yang terbaik untuk menjawabnya ketika ada keluarga atau orang yang kita beri reminder bahwa sesuatu itu jelek, misalnya ketika tidak berjilbab. Kemudian orang itu mengatakan yang penting niatnya baik. Jadi apapun baik. Nah, untuk mengcounter yang seperti ini dengan kalimat yang baik seperti apa ya Ustadz? Itu pertanyaan pertama dulu Ustadz. Nah, langsung dijawab Umu Ammar atau langsung soal kedua? Iya, pertama dulu Ustadz, karena ini beda yang Oke. keduanya. Nah, jadi perlu kita ketahui di dalam Islam itu ada amalan hati, ada amalan badan, ada amalan maliyah. Baik, amalan hati, amalan badan, dan amalan maliyah. Nah, baiknya hati seseorang itu akan ternampakkan, terwujudkan ketika dia melakukan amalan-amalan zahir. Nah, di antara bentuk amalan zahir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, kaum wanita secara khusus, adalah menutup auratnya. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, perintahkanlah kepada anak perempuanmu, kepada istri-istrimu, dan kepada seluruh wanita mukminat untuk mereka menjulurkan badan mereka dengan jilbab. Nah, seseorang ketika dia dikatakan orang yang baik hatinya adalah orang yang mereka menjalankan perintah Allah. Allah yang memberikan nikmat kepadanya. Allah memberikan rezeki kepadanya. Allah yang memberikan kehidupan kepadanya. Dan Allah perintahkan kepadanya untuk menutup aurat untuk kebaikan dari wanita itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian Anda mengatakan yang paling penting baik hati saya? Gimana hati kamu baik? Allah suruh pakai jilbab, kamu pakai jilbab. Jelas ya? Maka ya kebaikan sebuah hati itu akan nampak dari perbuatannya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan ayat kepada kaum wanita untuk menutup aurat-aurat mereka pada waktu itu, nggak ada ibu-ibu di zaman tersebut. Saya mau cari dulu jilbab yang paling cocok dengan muka saya yang lonjong ini, muka saya yang bulat ini. Ya nanti dulu, pokoknya yang paling cocok lah, nggak ada. Di detik itu mereka mengambil tirai-tirai rumah mereka untuk menutupi badan mereka. Itu menunjukkan apa? Kebersihan, kesucian hati mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kemudian Anda dikatakan baik hati Anda sementara Anda memamerkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memamerkannya? Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika di masa lalu, bila ada pasangan suami istri, sama-sama muslim, tetapi si suaminya ini tidak pernah tahu, karena memang tidak pernah belajar, bahwa ketika menyatakan tolak, dia memang nggak niat, tapi jatuh kata talak, saya talak kamu, atau saya ceraikan kamu. Tapi dia nggak tahu kalau itu akan jatuh dan niatnya tidak mentalak. Apakah secara syar'i ini termasuk talak? Baik, wallahu a'lam bishawab. Tadi kita menyebutkan bahwasanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ada 3 hal yang seseorang tidak boleh bercanda. Di antaranya adalah apa? Dia mengucapkan cerai dalam keadaan bercanda. Nah, bercanda ini adalah sesuatu yang sifatnya dia nggak maksudkan. Dia nggak maksudkan, tapi jatuh. Nah, begitu juga dia mengucapkan kalimat cerai tadi karena kebodohannya. Dia berpikir nggak jatuh.
maka ini adalah sesuatu hukum yang sifatnya sama. Wallahu taala alam bisawab. Ya, maka di sini ya kepada yang mungkin teman-teman yang tinggal di Amerika yang punya suaminya bule, yang mungkin sering ikut kajian ya supaya mereka bisa mengetahui tentang hukum-hukum syariat, bisa mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fiik. Ya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan ini, Ustadz. Apabila saya sebagai anak pernah mendengar dengan jelas ayah saya berkata cerai kepada ibu saya sering kali, Ustadz. Tetapi sampai sekarang yang sudah nenek-nenek, kakek-kakek, mereka Nah, tetap suami istri, Ustadz. baik. Ketika ditanya zaman dahulu, ayah apakah itu niat nyerain ibu? Enggak, kata si ayah. Tapi Baik. saya dan maksudnya anak-anak yang lain pernah mendengar. Bagaimana status hukum pernikahan mereka, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Baik. Nah, barakallahu fiik, di dalam Islam ya perceraian itu ada dua. Ya, ada namanya tolak roj'i, ada namanya tolak bain. Ketika seseorang mentolak istrinya pertama, kemudian dia rujuk dan kemudian dia tolak lagi, ya, maka ini sudah jatuh hitungan dua tolak. Nah, kemudian dia rujuk lagi, kemudian dia mengucapkan kalimat cerai, maka ini sudah tolak bain. Ketika sudah mengucapkan tolak yang ketiga, maka tidak boleh lagi bagi si suami tersebut berkumpul dengan istrinya sampai istrinya tadi dinikahkan oleh laki-laki yang lain, bukan nikah settingan dan kemudian dia bercerai, maka baru boleh bagi lagi untuk dia untuk kembali dengan istri yang pertama. Ini perlu diketahui. Ya, kecuali kalau seandainya dia mengucapkan, kamu saya cerai, dia belum rujuk lagi. Nanti siang, kamu cerai, saya cerai. Itu tetap dihitung sekali. Kapan dihitung dua kali? Dia bercerai, ucapkan kalimat cerai, kemudian dia rujuk, dan kemudian dia ucapkan cerai lagi. Setelah dia rujuk, baru itu jatuh dua kali tolak. Nah, kalau seandainya memang sudah cukup sering sekali, maka ya ini sudah tidak lagi menjadi hubungan suami istri. Ya, maka disinilah kita butuh untuk mempelajari syariat Allah, butuh memahami agama Allah, karena di sana para ulama seperti yang telah kita jelaskan tadi, seseorang ketika mengucapkan kalimat cerai, kamu saya cerai, kalimat yang sharih itu tidak butuh kepada niat. Niat itu hanya dibutuhkan pada kinayah seperti yang kita bahas tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz Afwan, ada ini. Mengenai sholat, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika ibu saya sekarang sudah banyak lupanya, dan ibu saya pernah berbicara seperti ini, Ustadz. Mama sholat, tapi ternyata baru Allahu Akbar, terus mama lupa itu mau sholat apa. Apakah itu sholatnya dibatalkan atau diterusin aja, Ustadz? Misalnya ketika, oh ya ini siang, diterusin aja dulu, nanti juga ingat. Apakah begitu atau dibatalkan dan ingat-ingat dulu itu sholat apa? Jazakumullahu khair, Ustaz. Baik, Insya Allah barakallahu fiik, soal yang sangat bagus. Pertama perlu kita ketahui bahwasannya kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita dari ibadah, di antara syarat yang harus terpenuhi adalah al-aqal, adanya akal. Nah, ketika seseorang hilang akal darinya, ya gila misalnya, maka dia tidak ada kewajiban lagi untuk melakukan ibadah sholat. Nah, begitu juga misalnya sudah mulai pikun. Kalau pikunnya misalnya akalnya sudah 80% hilang misalnya, kondisinya lebih banyak hilang, lebih banyak lupa, maka dia dikiaskan kepada orang yang tidak punya akal. Dan orang yang tidak punya akal tidak ada kewajiban untuk sholat. Tapi kalau seandainya dia misalnya 50% atau 60% masih punya akal, masih ingat, mungkin bisa keluarganya menuntun dia untuk sholat berjamaah. Ya, ini ibu, kita akan sholat zuhur, ikuti saya. Tapi kalau seandainya memang dia sudah kebanyakan kondisinya hilang ingatannya, maka ia tidak ada lagi ahkam syariat baginya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti Ustadz kalau tadi dia lupanya ini masih mungkin 40% gitu, Ustadz. Nah, itu apakah sebaiknya sholatnya dibatalin atau diterusin aja? Dia sudah sempat bicara, sudah ngobrol, saya sholat apa yang dia lupa. Ya, maka ya dibatalkan.
Udah bicara. Dianya nggak bicara, dia bicaranya setelah udah lama, terus dia bilang dia pernah mengalami hal seperti itu. Oh, taib. Nah, sekarang kondisinya beliau ingat. Ingat, banyakkan ingatnya Ustadz, masih ingatnya Jadi banyak. kalau jadi kalau dia lebih banyak ingatnya, dia tetap lanjut sholat. Nah, kalau bisa, ya seperti yang saya sebutkan tadi, ada orang yang memang berusaha untuk mengimami beliau untuk supaya bisa sholat berbareng-barengan. Seperti itu supaya dia tidak hilang banyak hal nanti di dalam sholatnya. Tapi kalau sudah kondisinya sudah hilang, kebanyakan kondisinya hilang, maka sudah tidak lagi kewajiban untuk sholat. Allah a'lam. Iya Ustadz, ini pertanyaan terakhir Ustadz kalau diperkenankan. Gimana ini, Ustadz Ya, Agung? pertanyaan terakhir, Baik. masih boleh? Boleh, Ustaz. Kalau Ustaz izinkan, silakan. Ya, silakan. Iya, ya, satu lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini masalah sholat. Bila seorang ibu, dia niat sholat asar, tetapi agak telat. Setelah wudhu, sudah pakai mukena, ternyata ada sesuatu yang dikerjakan. Sampai akhirnya ternyata terdengar azan maghrib. Apakah itu boleh sholat atau sudah gugur waktu sholat asarnya, jadi tidak bisa sholat lagi? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan Ustadz. Nah, tidak ada boleh seorang pun dia meninggalkan sholat. Nah, ketika dia lupa ada sesuatu yang tersibukkan, ya maka dia harus sholat kapanpun dia ingat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan yang kemudian tersibukkan dari orang-orang musyrikin pada waktu itu, kemudian Rasulullah melaknat mereka karena mereka telah mengganggu atau melupakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sholat dalam keadaan matahari sudah tenggelam dan Nabi langsung sholat pada waktu itu. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau terlambat bangun tidur di sholat subuh dalam sebuah perjalanan yang panjang dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan matahari sudah naik dan Nabi tetap juga sholat subuh pada waktu itu. Nah, kalau seandainya seseorang dengan sengaja dia menanti-nantikan sholat, dia berdosa. Tapi kalau seandainya dia lupa dan lain sebagainya, maka lupanya itu dimaafkan oleh Allah insya Allah. Dan kemudian dia harus sholat kapanpun dia ingat. Allahu a'lam bishawab. Walaupun 30 tahun setelahnya dia ingat belum sholat asar, maka dia harus sholat setelah 30 tahun tersebut. Barakallahu fiik. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa fiikum barakallahu. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Sini masih ada yang angkat tangan Ustaz, Ibu Ida Rasyad, apakah masih dikenankan untuk bertanya? Boleh. Terakhir ya, Ustaz Agung. Baik. Baik. Ibu Ida. Terakhir dari Ibu Ida, silakan Ibu Ida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Jazakallah khairan atas materi malam ini dan jazakallah khairan atas kesempatan waktunya untuk bertanya, Akhi Agung. Izin membacakan pertanyaan, Ustadz. Ada titipan pertanyaan. Begini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Fulana sudah bercerai dengan suaminya dan mempunyai 2 orang anak yang sudah dewasa. Bagaimana hukum dan qadarullah jadi ini mantan suami jadinya Ustadz ya, qadarullah suaminya terkena penyakit dan itu penyakit yang membutuhkan perawatan karena sudah berpisah, tapi mantan istri merawat mantan suami begitu Ustadz, tapi bagaimana secara ketika disampaikan itu tidak boleh, katanya yang penting niatnya saling membantu sesama manusia. Nah itu bagaimana Ustadz kalau sudah bercerai tetapi merawat begitu Ustadz, dalam hal ini mengantar ke dokter ataupun dalam hal ini juga berdua begitu saya kalau ngantar ke dokter begitu. Bagaimana ini Ustadz secara ininya dengan niatnya tadi itu, yang penting niatnya membantu sesama manusia Ustadz. Karena anaknya laki-laki dua-duanya dan tidak berada dengan mereka, tinggal satu yang masih sekolah keluar kota begitu Ustadz. Jadi ini bagaimana kasus Fulana ini Ustadz? Sebenarnya ada hal yang lebih indah yang diatur dalam syariat. Kalau memang seandainya wanita tersebut belum menikah dengan laki-laki lain,
dan kemudian cerainya itu baru sekali atau kedua kali cerai, maka dia nikah kembali. Ya, agar niat yang dia lakukan itu adalah niat yang benar. Ya, karena baiknya sebuah niat ketika tidak disertai dengan amalan yang mulia, maka itu akan tertolak. Bahkan akan dianggap dosa. Saya berniat untuk mencuri agar saya bisa membantu fakir miskin, supaya saya bisa bangun masjid, supaya saya bisa bantu panti asuhan. Boleh atau tidak? Tidak dibolehkan. Ketika seorang suami dan istri bercerai dan selesai masa iddahnya, maka itu adalah ajnabiyah. Ya, itu sudah dianggap orang asing untuk dirinya. Sama seperti kondisi dia sebelum melakukan akad pernikahan. Maka hukum-hukum dalam Islam tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh berpegang-pegangan, ya dan sebagainya, maka itu berlaku baginya walaupun itu adalah mantan suaminya. Justru ketika mantan suami justru kan lebih berbahaya karena dia pernah masa indah berdua bersamanya, maka dikhawatirkan apa? Akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Maka ketika niat baik yang bertanya itu akan menjadi sempurna, maka dia menikah kembali dengan laki-laki tersebut. Jelas ya? Maka sebuah niat yang baik ketika tujuannya dengan cara yang tidak baik, maka itu tidak akan memberikan sebuah kebaikan. Dengan contoh yang lebih mudah saya sampaikan tadi, ada orang yang mencuri, tetapi dengan maksud dan tujuan untuk bangun masjid, maka Allah tidak terima apa kebaikan yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas jawabannya. Wa ahsanallahu ilaik. Semoga bermanfaat untuk penanya secara khusus dan untuk pendengar semuanya secara umum. Maka untuk itu kami cukupkan sampai sini Ustaz. Izin untuk menentukan terlebih dahulu. Kalau kita simak menyampaikan ilmu dari Ustaz, punya ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh kita semuanya dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan juga akan mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Jazakallah khairan atas kesempatannya atau kesediaannya hadir bersama kita di sini menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga apresiasi juga kepada para hadirin jamaah semuanya yang telah ikut bersama di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dalam setiap langkah kita, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap, dan semoga dimudahkan kembali untuk jumpa pada kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.